Pak Misal, tapi nggak sayang Pak, ini teknologinya malah diberikan kepada negara asing begitu. Kenapa kemudian tidak Saya dikembangkan? nggak sayang, Pak. Dia mau bicara apapun itu haknya BRIN, mau mencemooh apapun itu haknya BRIN. Bapak mau jual berapa teknologinya kalau mereka datang ke Indonesia? Pemirsa, Nikuba atau Niku Banyu yang artinya adalah itu air adalah temuan fenomenal yang ramai diperbincangkan sejak 1 tahun yang lalu. Sejak saat itu Nikuba dibahas di mana-mana dan disebut bisa menjadi temuan yang paling dibutuhkan dunia pada saat ini. Namun temuan anak bangsa ini disebut lebih dihargai di luar negeri karena tidak mendapatkan perhatian dan pengembangan maksimal di dalam negeri sendiri. Nah, benarkah demikian? Bagaimana kemudian nasib dari Nikuba pada saat ini? Kita akan cermati sejumlah informasi dan fakta-fakta yang sudah kami kumpulkan. Kita ke informasi mengenai bahwa Nikuba pada saat ini kembali menjadi perbincangan publik pemirsa karena pada tanggal 18 Juni 2023 yang lalu penemu Nikuba yaitu Arianto Misal, peneliti asal Cirebon, diundang ke Italia untuk mempresentasikan kemampuan teknologi Nikuba. Nah, diundangnya Nikuba unjuk kebolehan. Di sana boleh diartikan bahwa negara barat tertarik dengan teknologi ini. Seperti diketahui Italia merupakan negara asal pabrikan mobil kelas dunia ya, sebut saja ada Ferrari, Lamborghini, ada Fiat, Maserati dan juga lain-lainnya. Nah, klaim Nikuba ini adalah menjadi salah satu hal yang membuat tertariknya negara barat dengan Nikuba. Nah, ada dua hal utama yang kemudian menjadi klaim dari Nikuba. Yang pertama adalah Nikuba sebuah alat yang mampu mengubah air menjadi energi mesin dalam penggunaan sehari-hari. Alat Nikuba ini dipasang di bagian belakang kendaraan dan diklaim bisa menggerakkan kendaraan bermodalkan air. Nah, klaim kedua bahwa 1 liter air yang menggunakan alat Nikuba ini bisa membuat kendaraan menempuh perjalanan dari Semarang menuju Cirebon yang kita ketahui berjarak kurang lebih 200 km. Nah, pertanyaannya kemudian, kok bisa? Bagaimana kemudian caranya mengubah air menjadi energi mesin? Nah, inilah cara kerja dari Nikuba. Yang pertama, alat ini akan memisahkan hidrogen atau H2 dengan oksigen atau O2 pada air pada proses elektrolisis. Hidrogen ini yang akan digunakan untuk menjadi tenaga utama penggerak kendaraan. Nah, hidrogen kemudian masuk ke ruang pembakaran sebagai pengganti BBM. Pemirsa, sampai saat ini Nikuba belum diakui di Indonesia ya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hingga saat ini mengatakan tidak mengakui Nikuba karena dinilai belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, menurut BRIN, Nikuba ini bukan bersifat sebagai pengganti BBM, tetapi kemudian lebih berfungsi sebagai fuel saver atau alat yang membantu membuat irit konsumsi BBM, bukan sebagai pengganti BBM. Nah, dengan demikian BBM tetap digunakan. Nah, BRIN pun informasinya sudah mengajak Nikuba untuk diuji secara ilmiah dan siap membantu mengembangkan apabila diperlukan. Nah, apa sebetulnya yang membuat keraguan terhadap Nikuba? Nah, ini dia. Menurut sejumlah ahli mengatakan air atau H2O tidak bisa menjadi bahan bakar efektif lantaran proses pemisahan hidrogen ini lebih memakan energi ketimbang menghasilkannya. Nah, pemakaian alat elektrolisis seperti Nikuba membutuhkan energi yang sangat banyak untuk mengubah air menjadi bahan bakar. Nah, tidak hanya itu, ada ahli juga yang mengatakan penggunaan hidrogen itu beresiko dan berbahaya karena H2 adalah gas yang sangat mudah terbakar dan eksplosif. Nah, Nikuba juga dikatakan sebagai teknologi yang lama sudah digunakan di masa lampau karena tidak efektif khususnya untuk menggerakkan kendaraan, maka teknologi hidrogen untuk menggerakkan kendaraan ini tidak lagi digunakan. Nah, pemirsa, bagaimana kemudian penjelasan lebih lanjut? Apa hasil presentasi penemu Nikuba ini, Arianto Misal di Italia? Apakah betul sudah menjalin kerjasama dengan pabrikan-pabrikan otomotif kelas dunia? Kita sudah tersambung dengan Arianto Misal, seorang peneliti dan penemu teknologi Nikuba. Pak Misal, selamat siang. Selamat siang, Metro. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Misal. Pak Misal, apakah betul Anda diundang ke Italia untuk mengenalkan Nikuba? Dan hasil dari pertemuan itu seperti apa, Pak Misal? Betul, jadi tanggal 16 Juni saya ada undangan ke Milan, Italia. Jadi di sana untuk mempresentasikan tentang Nikuba. Nah, saya diajak ke laboratorium untuk dia sedang mengembangkan Nikuba juga di sana itu.
Dan alatnya itu dibeli dari Romania. Oke. Ternyata dari Romania itu alat yang mereka beli itu nggak bisa untuk menghidupkan apalagi menjalankan motor. Oke. Nah akhirnya saya ke laboratorium untuk bagaimana motor ini supaya bisa jalan. Nah, otomatis kan saya harus buka formula Pak, karena itu intinya kan di airnya ya kalau untuk saya itu. Ya, ya. Nah, akhirnya itu memang saya di laboratorium bisa saya bunyikan, saya berikan masalah hal resep-resep yang saya miliki. Cuman hanya 50% yang saya berikan di sana. Oh, oke, tidak semua ya, Pak Misal. Tapi kenapa kemudian mereka tertarik dengan Nikubanya punyanya Pak Misal ini kenapa? Kan mereka sedang mengembangkan sendiri kata Pak Misal tadi. Mengembangkan sendiri tapi dia udah sekian bulan lamanya itu nggak bisa untuk menghidupkan motor aja nggak bisa gitu. Nah ternyata begitu saya bantu, saya kasih 50% masalah formula, ternyata bisa hidup motor itu, tapi belum bisa menjalankan, hanya sebatas. Nah, kalau saya berikan semua otomatis kan saya harus buka seluruhnya. Sedangkan kompensasi untuk saya ini untuk masalah formula belum ada sama sekali. Jadi saya tahan yang 50%. Oke, baik. Nanti silakan di Indonesia aja. Nah akhirnya nanti perencana Agustus itu mau datang ke Indonesia, ke rumah saya, ke kediaman saya, itu minta diajari di sini. Cuman saya merasa keberatan, ya karena kalau saya membuka resep itu kan bagaimana kompensasi saya untuk mendapatkan ininya gitu, kompensasinya. Pak Misal, kenapa kemudian karyanya Bapak ini tidak dimaksimalkan di Indonesia saja? Kenapa kemudian malah orang luar negeri, orang Italia yang kemudian mau datang ke Indonesia, Pak Misal? Kurang tahu itu. Ternyata ya yang mengapresiasi malah orang Italia datang ke sini jauh-jauh. Dia akhirnya nyoba segalanya, dia juga bawa peralatan untuk ngetes juga, tes emisi juga waktu itu. Akhirnya saya dapat undangan ke sana itu. Informasinya BRIN sudah mulai menghubungi Pak Misal untuk kemudian diajak kerjasama. Apakah betul, Pak Misal? Ngubungin nggak Pak? Cuman saya seminggu di Milan, itu tahu-tahu itu ada orang BRIN datang ke sana. Jadi saya itu sempat kaget juga. Yang saya sesalkan ini, yang membawa saya ke sana ini nggak terang sama saya. Itu. Nah, itu orang BRIN datang ke Italia untuk bertemu dengan Pak Misal, keperluannya apa? Ikut mendampingi atau seperti apa? Kurang tahu juga Pak, itu abstrak, saya itu kaget. Di Milan itu kaget, tahu-tahu ada orang BRIN. Mungkin diundang sama yang ngajak saya itu kan temennya, yang mengajak saya itu yang namanya Pak Sumardi, itu Direktur Agon. Nah jadi saya sempat kaget, kok ada orang BRIN sampai ke sini, sedangkan dulu membantai saya habis-habisan kan kasarnya bicara itu. Kok tahu-tahu ada di Milan gitu. Terus saya tanya, ini orang BRIN ini siapa? Katanya ada urusan sendiri sama Enrico. Enrico itu yang datang ke rumah saya itu. Itu kecewa saya di situ Pak, kecewa itu yang jelas. Kalau dari pihak otomotif itu di Milan itu sangat antusias sekali itu. Karena dia udah sekian lama untuk meriset motor maupun Nikubanya yang dari Romania itu nggak bisa hidup. Nah, setelah saya beri formula 50% itu bisa hidup, cuman belum bertenaga. Gitu. Oke, baik. Pak Misal, kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Saya ingin tanya kemudian hasil bentuk kerjasama yang sedang dijalin antara Pak Misal dengan pabrikan asal Italia itu seperti apa? Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, kita masih lanjutkan dialog kita dengan penemu Nikuba, Pak Arianto Misal. Pak Misal, sebetulnya komunikasi Pak Misal dengan BRIN itu seperti apa sih? Ini kan Pak Misal dengan alat Nikubanya sudah viral sejak 1 tahun yang lalu ya. Apakah selama perjalanan 1 tahun belakangan ini BRIN ada yang datang ke tempatnya Bapak begitu untuk mengkaji, bahkan untuk membantu, mendampingi Pak Misal begitu supaya kemudian bisa mengembangkan Nikuba ini?
Pak Misal? Belum ada Pak, sampai sekarang belum ada. Semenjak viral yang setahun yang lalu sampai sekarang itu belum ada dari pihak BRIN, dari pihak manapun belum ada yang datang. Ada beberapa alasan yang kemudian disampaikan kepada media Pak Misal bahwa BRIN sedikit meragukan mengenai temuan Pak Misal ini, yang disebutkan bahwa sebetulnya ini adalah teknologi lama, lalu kemudian sebetulnya tidak mungkin lah bisa menggantikan BBM, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini Pak Misal menanggapi mengenai hal seperti ini bagaimana Pak Misal? Itu haknya BRIN, ya haknya BRIN untuk bicara apapun. Yang jelas saya pesanan rutin sampai sekarang ini dari pihak Kodam. Bahkan belum lama saya dapat pesanan lagi 20 unit untuk dipasang di motor maupun di mobil yang ada di Kodam 3 Siliwangi. Itu aja. Dia mau bicara apapun itu haknya BRIN, mau mencemooh apapun itu haknya BRIN. Yang saya sayangkan pada waktu saya ke Milan, itu tahu-tahu 1 minggu saya di sana orang BRIN datang. Nah, yang mengajak saya ini nggak mau terus terang bahwa ini akan seperti ini, itu nggak mau terus terang, katanya ada urusan lain di Milan. Oh, kebetulan ke depan saya ada di sana, orang BRIN datang gitu. Ini yang saya jelas kecewa. Jadi akhirnya saya itu di laboratorium untuk menjalankan motor, nggak sampai jalan, yang penting hidup, yang penting saya cepat-cepat sampai ke Indonesia. Ini udah nggak benar menurut hati saya, itu udah nggak benar seperti ini. Kalau dari pihak otomotif di Milan ini antusias sekali Pak. Iya. Iya. Pak Misal, tapi nggak sayang Pak, ini teknologinya malah diberikan kepada negara asing begitu. Kenapa kemudian tidak dikembangkan? Saya nggak sayang Pak. Nggak sayang. Nggak sayang. Yang penting saya ini kan istilahnya kalau dapat duit dari sana saya bisa melanjutkan riset kembali. Saya kan butuh dana juga. Memang saya nggak mau didanain dari pihak manapun. Pak Misal, tapi sebetulnya apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah maupun BRIN begitu untuk bisa membantu mengembangkan Nikuba ini? Wah, saya nggak butuh mereka Pak. Nggak butuh, saya udah dibantai habis Pak. Itu nggak mau. Oke. Jadi Pak Misal lebih memilih untuk bekerja sama dengan pabrikan otomotif di luar negeri begitu ya Pak Misal ya? Nah itu kalau memang itu jalurnya mulus seperti itu. Cuman dengan saya keberangkatan ke Milan kemarin, itu saya banyak kecewa. Saya udah menandatangani beberapa kesepakatan. Saya pikir itu saya langsung istilahnya mendapatkan lah. Umpama saya buka semua, saya dapat kompensasinya dari Nikuba itu seperti apa. Tapi ternyata nggak ada pembicaraan tentang itu. Jadi kalau dia ini nanti datang lagi ke Indonesia, saya mau dijual aja Pak. Jadi Nikuba ini teknologi mau saya jual. Dan beberapa produk saya kan udah lari ke Hong Kong sama ke Jepang Pak. Seperti kayak anti rambat api, rompi anti peluru dari sabut kelapa, dan yang lain-lainnya itu larinya malah ke Hong Kong kebanyakan. Pak Misal, terakhir Pak Misal, Bapak mau jual berapa teknologinya kalau mereka datang ke Indonesia? Itu mau saya tawarkan 15 miliar Pak. Baik. Dia mau membayar, dia sanggup, silakan, nggak mau udah bubar. Saya akhirnya bukan apa-apa ya, akhirnya jauh-jauh kemarin ya cukup kecewa lah. Karena ada orang BRIN, ada apa urusan BRIN sama saya gitu. Oke, baik. Pak Misal, kita tunggu nanti ya perkembangan pengembangan dari teknologi Nikuba ini seperti apa. Semoga kemudian betul-betul bisa membawa kemajuan untuk bangsa ini. Terima kasih Pak Arianto Misal telah bergabung sama kami di Metro Siang.